Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube, jumpa lagi sama saya K21K. Masih di channel ini ya, saya akan coba berbagi lagi sebuah informasi. Ini adalah lanjutan dari konten saya sebelumnya, yaitu gimana cara kita untuk daftar gelombang 13 prakerja ya. Dan ini adalah salah satu tips supaya lolos di kartu prakerja gelombang 13. Kalau di video sebelumnya saya itu hanya membuat akun doang ya. Sekarang ini nggak cuma buat akun, melainkan membuat akun sampai daftar step by stepnya. Supaya teman-teman bisa ngerti gimana langkahnya sampai tahap akhir gitu ya. Berikut akan saya coba berikan penjelasannya sedetail mungkin. Sebelum lanjut ke inti tutorialnya, tak sarankan bagi teman-teman agar bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan diaktifkan loncengnya. Oke, saya mulai ya. Pertama-tama, teman-teman silakan sediakan sebuah email yang valid dan sudah terverifikasi. Dan ini poin pentingnya, silakan teman-teman catat bahwa emailnya usahakan sama persis dengan nama yang akan didaftarkan. Berikut ini saya itu diminta mendaftarkan oleh teman saya, mana ya, namanya Dedi ya. Jadi saya akan buat email itu yang namanya Dedi gitu aja. Nah, kita bisa klik bagian tambah account di sini, atau bisa juga pakai misalkan Chrome yang baru ya. Atau misalkan di sini ada add another account. Kita tambah kayak gini. Nah, di bagian ini teman-teman klik bagian create account, terus pilih for myself kayak gini. Terusan ketikkan nama depan dan nama belakang. Kita tunggu dulu teman-teman, masih ada suara komat ya. Tadi adzan malah saya lanjut aja. Oke, kita mulai sambil pelan-pelan. Nah, first name dan last name usahakan sama persis dengan nama orang yang ingin kita daftarin. Kebetulan yang ingin tak daftarkan ini namanya Dedi kalau nggak salah ya. Saya taruh di mana tadi ya? Di sini mungkin. Ini paling ya. Nah, ini namanya Dedi Setiawan. Oke, nanti akan saya coba blur ya. Oke, namanya Dedi Setiawan, sehingga kita harus buat ini menjadi Dedi Setiawan. Dedi Setiawan. Jadi usahakan mulai dari email dan lain sebagainya harus sama persis. Username-nya juga kita buat semirip mungkin ya. Dedi Setiawan Toili. Karena alamatnya Toili. Soalnya kalau kita pakai Dedi Setiawan aja, biasanya ini nggak mau ya, atau udah ada yang pernah pakai. Nah, kayak gini kan. Jadi kita tambahin Toili, misalnya gitu. Terus pakai password dan konfirmasi password. Ini buat sebaik mungkin ya. Saya konfirmasi. Kayak gitu misalnya ya. Terus kita klik next. Nah, ini kan tulisnya phone number opsional. Sebenarnya sama Google kita diizinkan tanpa phone number untuk sementara ini. Tapi kalau teman-teman udah menyediakan nomor telepon, saya sarankan pakai nomor telepon karena supaya emailnya teman-teman ini terverifikasi dengan sempurna. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini karena pertama saya belum ada nomor handphone, sementara saya kosongin dulu, nanti akan saya tambah nomor teleponnya. Tapi tak sarankan teman-teman harus sesuai ya, isi aja nomor teleponnya kalau ada. Terus di bagian recovery email address, ini kan opsional, artinya bisa nggak diisi. Tapi tak sarankan diisi. Ini apa? Ketika nanti teman-teman mau ibaratnya daftar gitu ya, bukan daftar. Maksudnya ketika ada problem sama emailnya, maka recovery-nya atau perbaikannya akan dikirim ke email yang ditaruh di sini. Gitu. Tapi sementara tak kosongin. Bulan, tanggal dan tahunnya harus disesuaikan. Kita klik dulu 17/01/2001. Di sini berarti Januari tanggal 17 2001.
Kadang-kala teman-teman ini menganggap remeh gini ya, sehingga nggak asal-asalan itu. Padahal data yang kayak gini ini penting. Terus gendernya kita isi yang laki-laki ya. Kalau teman-teman bingung, bisa cari di Google Translate ya, ini artinya apa gitu. Oke, kalau udah kita klik next. Kita save biar aman, nanti tinggal masuk aja, kita klik agree. Kita tunggu ya, sampai emailnya udah bisa. Nah, kalau udah bisa gini, kita klik bagian Gmail. Sambil kita buka tab yang baru, kita klik prakerja. Oke, ini udah ya. Kita klik ini dulu. Terus di sini kita klik, terus kita copy nih teman-teman emailnya. Habis ini kita klik bagian buat akun. Dan ini tahapan saya mulai dari membuat akun sampai hampir selesai nanti teman-teman. Jadi agak lama videonya ya. Bagi teman-teman bisa di skip bagian yang ingin diinginkan, karena ini saya buat full supaya teman-teman bisa paham. Di bagian email diisi, terus di bagian password isi aja. Kalau saya sih nyaraninnya samakan aja sama si emailnya yang aslinya ya, supaya nanti nggak bingung. Tapi kalau teman-teman bisa hafal banyak password ya nggak apa-apa, dibedain, lebih aman kok. Jangan lupa ya diklik contreng di bagian saya menyetujui syarat dan ketentuan. Kalau udah kita klik buat account. Perhatikan di sini ada informasi cek email kamu. Link verifikasi telah dikirimkan ke email kamu. Nah, kita klik di situ ya, kembali ke login. Kita save. Langkah berikutnya adalah verifikasi email. Artinya kita harus melihat email prakerja yang dikirimkan ke email kita. Kita geser agak ke bawah sampai ketemu bagian spam. Lihat di sini di bagian spam muncul ya verifikasi email untuk registrasi prakerja. Kita klik. Kita geser sedikit. Di bagian sini ada tulisannya verifikasi email. Sama ada bagian verifikasi yang bawah ini. Kita pilih salah satu, bisa di atas, bisa di bawah. Kita klik yang di atas saja ya. Kita klik kayak gini. Di sini keterangannya lihat teman-teman, email terverifikasi. Saya gedein sebentar. Selamat, email kamu sudah berhasil terverifikasi di platform Kartu Prakerja. Klik tombol di bawah ini dan ikuti langkah berikutnya. Maksudnya kita disuruh klik dashboard ini ya, kita klik aja. Kalau udah, masukkan email yang sama tadi sama passwordnya, kita klik login. Perhatikan teman-teman, setelah email itu terverifikasi, kita diizinkan untuk melengkapi data diri kita. Seperti nomor KTP, kartu keluarga, dan tanggal lahir. Kita mau cek dulu, kira-kira kartu keluarga sama KTP yang dikirimkan ke saya ini benar-benar valid atau enggak. Kalau enggak valid nanti enggak bisa masuk. Saya coba dulu ya, karena ini permintaannya teman untuk mendaftarkan. Saya paste. Kita isi tanggal lahirnya 17/01/2001. Jadi nulisnya enak begini teman-teman, 17 kasih strip 01 strip 2001. Terus kita pilih 17. Habis itu kita klik lanjutkan. Nah, kalau tampilannya kayak gini teman-teman, perhatikan baik-baik. Kalau bisa masuk kayak gini, berarti KTP sama KK-nya ini sesuai. Soalnya kalau nggak sesuai nggak bisa masuk kayak gini. Kemudian, hal yang paling penting yang perlu dipahami adalah sebelum kita nulis data ini, harusnya datanya dulu yang tulis ya. Tapi kalau saran saya jangan dulu data, tapi KTP-nya aja. Soalnya biasa KTP ini yang problem. Udah ngisi banyak-banyak, KTP nggak bisa masuk. Nah, sebelum upload KTP, kita pastikan bahwa file KTP udah disiapin. Kayak gini contohnya. Kita klik kanan di bagian file KTP, kita klik properties. Kalau nanti seandainya ini misalkan file yang kegedean, kan syaratnya 2 MB ya. Kita pilih reduce atau kita reduce menjadi di bawah 2 MB. Karena ini udah 266 kilo, berarti udah aman.
Sekarang kita tinggal lanjut. Kita pilih file KTP. Terus kita cari di mana tempatnya. Misalkan ini ya, kita pilih open. Perhatikan ketika di sini muncul hapus file KTP, terus nama filenya tercontreng, artinya udah aman ya. Ini udah aman, baru kita tinggal klik ini. Oke, sekarang kita baru ngisi datanya. Ini berbeda dengan penjelasan teman-teman lainnya. Harusnya diisi data dulu gitu ya. Memang seharusnya seperti itu. Tapi biasanya udah ngisi banyak kayak gitu, file KTP-nya nggak terupload, rugi ngulangi gitu. Jadi saya langsung fokus ke file KTP-nya aja. Alamatnya kita isi sesuai dengan yang ada di KTP. Karena di situ Desa Tolesu, maka harus saya isi sesuai. Sama persis ya. Desa Tolesu, Kecamatan Toili. Jadi kita samakan mulai desa sama kecamatannya ya. Jangan sampai salah. Oke, kalau udah kita masuk bagian provinsi. Kita sesuaikan provinsinya, jangan sampai keliru. Kemudian kita cari kabupatennya, kita cocokkan. Kecamatannya juga kita cocokkan. Setelah kita isi ini, kita pindah di bagian atas. Jenis kelamin, pendidikan terakhir, terus status perkawinan. Ini poin penting teman-teman. Ini harus kita samakan ya. Kalau belum kawin ya isi belum kawin. Kita tunggu masih ada kendaraan. Terus pilih jumlah tanggungan ya. Jumlah tanggungan ini sesuaikan dengan di filenya di data dari kartu keluarga. Kalau isinya 3 berarti 3, tapi kalau lebih dari 3 isi lebih dari 3. Harus sesuai kalau ini teman-teman. Terus pekerjaannya pilih tidak bekerja. Kenapa? Ketika teman-teman pilih bekerja, ini nggak sesuai dengan syarat atau yang diizinkan oleh kartu prakerja, karena tujuannya bagi yang kehilangan pekerjaan ya. Dan kebetulan ini sesuai bahwa teman-teman kita ini sementara tidak bekerja. Kalau bekerja berarti nggak boleh ikut di kartu prakerja ini ya. Itu setahu saya, mungkin ada kesalahan nanti bisa diperbaiki. Topik pelatihan pilih sesuai dengan minat dan bakat. Karena ini sesuai minat bakatnya jualan online, saya pilih yang ini. Kalau kita rasa udah kita isi semuanya dengan benar, kita cek satu-satu. Kalau udah keisi semua, kita langsung lanjut ke tahap berikutnya. Kita klik lanjutkan. Nah, sekarang ketika kita masuk ke nomor HP ini, kita harus gunakan nomor HP teman kita tadi. Nggak boleh sampai salah gitu ya. Di sini saya coba hubungi dulu teman kita. Soalnya poin penting di sini, satu nomor HP hanya satu aja yang boleh ya. Kemudian saya coba cari tadi di mana tempatnya ya. Halo, Assalamualaikum Dik. Irul lagi Irul. Enek kode nggak ngirim Rono? Nah, wacok nih. Nah. Soalnya Pak 5854 5. Oke, sip. Engko tak hubungi lho wis mari. Patene sik ya jaringannya hilang soalnya. Oke teman-teman, ini kodenya udah masuk ya, habis saya telepon teman saya barusan. Sekarang kalau udah masuk kita klik verifikasi. Kalau kodenya benar maka akan berlanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau kodenya nggak benar kita nggak bisa lanjut teman-teman. Kita coba cek. Nah, pertama, ada daftar pertanyaan yang sangat umum diberikan ke kita. Saya gedein. Teman-teman harus jawab seperti ini ya, pertanyaan pendaftar. Apakah kamu direksi, komisaris, dan dewan? Jawabannya tidak, karena masih lulusan SMA ya, belum sampai gini. Dan ini memang dikhususkan bagi yang tidak dalam kondisi yang bekerja kayak gini. Kalau seandainya kondisinya gini atau teman-teman jawab ya, ini nggak akan berhasil. Kita klik berikutnya. Apakah Anda saat ini menganggur? Jawabannya ya. Apakah Anda bekerja sebelumnya? Jawabannya ya. Apakah Anda menganggur karena adanya COVID? Jawabannya ya. Klik selesai. Perhatikan teman-teman. Di sini ada tampilan gini. Terima kasih telah mengikuti tes. Silakan klik gabung pada gelombang yang sesuai.
Tapi gelombangnya nggak ada ya. Teman-teman jangan langsung keluar dari sini. Teman-teman harus ngisi jawaban lagi. Kita coba reload. Sampai jawabannya muncul. Nah, kok jawaban apa? Soal maksudnya teman-teman. Kita akan ikut tes. Teman-teman perhatikan, berikut ada sebuah tes yang saya ingin berikan kepada teman-teman. Bukan saya berikan tes, maksudnya saya mengerjakan tes, teman-teman silakan dilihat. Semoga bisa jadi inspirasi untuk mengerjakan tes ini nanti berikutnya. Mulai tes sekarang. Berikut inilah jadwal kereta api dari stasiun Bekasi menuju stasiun Tugu Yogyakarta. Sebelum lanjut, perlu dipahami adalah tes motivasi dan kemampuan dasar. Waktunya sekitar 25 menit ya. Kita langsung jawab. Menurut informasi dari tabel, berapa lama waktu tunggu sampai kereta berangkat dari stasiun Bekasi? Kita fokus mana Bekasi ini ya. Menurut informasi tabel, berapa lama waktu tunggu sampai kereta berangkat dari stasiun Bekasi? Mana ya maksudnya? Kok bingung saya? Maksudnya jadwal berangkat sama ini ya, 15 menit. Ini 15 menit, ini juga 15. Jadi totalnya 15 menit semuanya. Kita lanjut. Saya merasa senang dan bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan dari jerih payah. Kalau kalimatnya positif, jawab aja sangat setuju, teman-teman. Setelah menyelesaikan pendidikan, saya memilih bekerja. Positif ya, sangat setuju. Berikutnya. Setelah menyelesaikan pendidikan, saya lebih baik menganggur. Ini negatif, berarti jawab yang tidak setuju. Nggak usah kurang setuju, tidak setuju, karena negatif ini. Berikutnya, saya ingin bekerja agar bisa membantu. Sangat positif ya, sangat setuju. Berikutnya, saya ingin bekerja sesuai dengan bidang dan minat. Jawab sangat setuju. Saya tidak yakin sukses. Ini negatif. Tidak setuju ya. Saya kembali dulu untuk ngecek. Saya ingin sesuai dengan bidang, positif. Saya ingin bekerja agar bisa membantu, positif. Sangat setuju. Berikutnya sangat setuju. Saya ingin bekerja sesuai dengan bidang dan minat. Sangat setuju. Saya tidak yakin sukses, negatif. Tidak setuju ya. Berikutnya, bekerja dan menjadi orang sukses merupakan cita-cita saya. Sangat setuju karena positif. Saya ingin segera menyelesaikan pendidikan dan mempraktikkan keterampilan. Positif ya, berarti sangat setuju. Saya merasa lebih mulia dan terpandang. Positif ya, pilih yang sangat setuju teman-teman. Kita lanjut lagi. Saya ingin hidup mandiri. Positif ya, sangat setuju. Setelah menyelesaikan pendidikan, saya memilih bekerja. Positif, sangat setuju. Saya ingin bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Sangat positif, berarti setuju. Saya merasa bangga bisa jadi positif ya, sangat setuju. Saya tidak akan bekerja setelah menyelesaikan negatif. Tidak setuju berarti. Dengan bekerja saya berharap bisa hidup sejahtera. Sangat setuju. Berikutnya. Kalau nanti ketemu soal gini, pengusaha lahan parkir mendapat uang sebesar bla bla bla. Kalau bingung ngerjakannya, perhatikan teknik saya ini teman-teman. Kita copy, terus kita pastel di sini. Kita samakan 17.035 motor. 17.035 motor. Kita cari jawaban yang relevan. 11 berapa tadi ini? 4,6 dari 5, lumayan ya, 110. Kita pilih 110. Oke, berikutnya. Untuk mengerjakan soal ini, teman-teman bisa menggunakan kalkulator atau menggunakan hitungan manual. Kalau cara saya sangat simpel. Kita copy, tempel di sini. Pastel. 3264. Kita cari 3264. Ini ya. Berikutnya. Perhatikan mencari kerjaan kayak gini teman-teman. Di sini 12 ya. Berarti di sini harus kita jadikan 12. 4 kali berapa biar 12? 3. Berarti di sini 3. Di sini 6. 6 kali 3 18 ya. 18 tambah 3 21. 21 tambah ini jadi 22. Jadi 22 per 12. Berikutnya. Ini juga kita copy, kemudian kita tempel di sini. Kita blok dulu ya. Enter. 129. Jadi jawabannya 129. Ini ya. Berikutnya. Ini juga bisa kita ginikan. Soalnya Google ini pintar sekali sekarang. Jawabannya minus 103. Minus 103. Oke, berikutnya. Pertanyaan yang benar. Nah,
Perhatikan ini ya. Sekarang kita coba cek satu-satu. Yang benar ya. Untuk sains dan teknologi, fokus sains dan teknologi itu yang paling kiri. Tertinggi pada 2020, cek 88 di sini aja 84. Salah ya. Sosial humaniora yang tengah. Ini ya, yang tengah cek. Terendah di 2018, kita cek 80, di sini ada 70, salah. Linguistik presentasi kelulusan terendah terjadi 2020. Linguistik yang ini ya. Kita cek, ini tinggi, rendah, rendah, rendah. Yang terendah itu 2019, ini 2020 salah. Berarti ini jawabannya benar. Tapi kita periksa ya. Untuk sains dan teknologi, tertingginya di 2019. Sains dan teknologi itu yang paling tinggi 96, 80, 88. Ya, paling tinggi benar 2019. Good. Kita lanjut. Kenaikan presentase tertinggi dari jurusan humaniora 2018 ke 2019. Humaniora itu yang ini, yang tengah ya. Ini sama ini. Dari 2018 ke 19. Oh, ini sama ini ya. 80 ke 96. Dikurangin aja 96 kurang 80. Berarti 16-an. Oke. Berikutnya. Nelayan kerjanya di laut. Karyawan, pegawai, penyanyi di panggung. Benar ya. Guru di papan tulis. Nah, penyanyi itu biasanya di panggung. Kalau guru papan tulis, belum tentu teman-teman ya. Guru itu di kelas ya, bukan papan tulis. Jadi jawabannya B. Sinonim dari kata cakap itu mahir ya. Mumpuni juga boleh. Mengerti logika ini salah. Nah, mumpuni aja. Berikutnya. Umur Anggun terletak antara umur Ayu dan Betty. Berarti Anggun ini di antara Ayu dan Betty. Ayu adalah yang tertua. Berarti Ayu, Anggun, dan Betty ya. Jika Betty lebih muda daripada Putri, maka berarti Putri itu ada di dekatnya Anggun. Tapi kita nggak tahu Anggun duluan atau Putri duluan. Putri lebih tua, Putri lebih tua daripada Ayu. Mana Ayu? Ayu adalah yang tertua. Salah ya. Anggun lebih tua daripada Putri. Nggak tahu, tidak ada jawaban yang tepat. Kita pilih itu. Putri lebih muda daripada Anggun. Putri lebih muda daripada Anggun. Kita cek. Jika Betty lebih muda daripada Putri, Betty paling belakang. Putri lebih muda daripada Anggun. Anggun sama si Betty. Sama Putri. Ini kita nggak tahu juga ini ya. Jadi mereka berdua ini, Anggun sama Putri itu di tengah-tengah. Tapi kita nggak tahu siapa yang duluan. Jadi kita jawabannya C. Olahraga adalah aktivitas yang selalu dilakukan Abi. Setiap hari. Jadi Abi itu setiap hari melakukan aktivitas apapun kondisinya. Hari ini Abi sakit kepala. Kita tahu setiap hari ya. Walaupun sakit kepala karena dia ada kalimat setiap hari, kita abaikan yang ini. Jadi hari ini Abi berolahraga walaupun sakit kepala. Karena tiap hari ya. Kita klik selesai, kita klik ya sudah. Ya betul. Cek dashboard. Nah, tahap ini udah selesai sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena gelombangnya belum dibuka. Jadi ketika nanti gelombangnya sudah dibuka, kita tinggal gabung gelombang. Jadi seperti itu rangkaian proses dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saat ini bermanfaat, tinggalkan like, komen, dan share ke yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.